Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada cerita yang menarik dari pesantren unik yang dipimpin oleh Abah Gufron yang berlokasi atau tepatnya itu lokasinya di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya pernah datang ke beliau, ketemu santri-santrinya, Gus Elias sama Gus Imron, dan alhamdulillah tayangan yang sudah saya tayangkan, artinya podcast secara alamiah, natural dan tidak pernah ada janji sebelumnya, sudah ditonton banyak orang. Ya walaupun terlepas dari pro dan kontra, tapi Abah Gufron ini sebetulnya seorang yang menurut saya seorang militan yang dia terus konsisten bagaimana membicarakan, bagaimana menyuarakan bahwa siapapun juga, apalagi kelompok-kelompok Islam yang disebut radikal, yang berusaha ingin merubah Pancasila, ingin merubah Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, Abah Gufron pasti akan yang paling terdepan melawan kelompok-kelompok ormas radikal itu. Nah, cerita menariknya begini. Waktu beliau ini kan terus membahas tentang kitab, membahas tentang sejarah-sejarah yang terkait dengan sejarah Islam, kemudian tokoh-tokohnya, kemudian silsilah-silsilahnya, dan lain sebagainya. Setelah kemarin saya tayangkan podcast dengan Abah Gufron, kemudian dengan para santri kepercayaannya, Gus Elias dan Gus Imron, ada sekelompok mantan FPI yang mendatangi pesantren beliau. Itu nggak cuma satu kali, berkali-kali. Dan isinya cuma simple. Mantan-mantan ex-FPI Kabupaten Malang ini menanyakan kepada Abah Gufron. Abah ini sebetulnya ketika ketika podcast dengan Awi Kertapati Channel ini, sebetulnya Abah ini mendukung Kiai Haji Matutin atau kontra dengan Mbak Alawi. Dan itu terus disuarakan, ditanyakan kepada yang bersangkutan, Abah Gufron, dari orang-orang ex-EPI dan juga didampingi oleh beberapa Habib. Kemudian Abah Gufron menjelaskan dengan jelas, ya kamu lihat aja konten-konten saya itu mengarah kemana. Nah, orang-orang mantan EPI ini dan para Habib ini tetap mendesak. Abah Gufron itu mendukung atau tidak, itu aja yang mereka inginkan jawabannya. Abah Gufron sekali lagi, ya silahkan aja lihat konten saya. Itu Anda bisa menyimpulkan saya mendukung Kiai Haji Matutin atau tidak. Nah, pada akhirnya singkat ceritanya, kemudian terjadi konsolidasi, intinya begitu ya. Dari tadinya yang bersetegang, mungkin saja dari cerita Gus Ilyas dan Gus Imron, kelompok ex-EPI Kabupaten Malang ini ceritanya ingin menyerang lah gitu loh, persekusi lah, seperti yang terjadi kepada Gus Fuad Pleret beberapa bulan yang lalu, yang pelakunya sama dari ex-EPI Jogja. Setelah terjadi konsolidasi, akhirnya suasana menjadi mencair, kemudian ya biasa ngopi bareng, sudah nggak bahas-bahas lagi mengenai kitab-kitab yang Abah Gufron ini kan menulis beberapa kitab memakai atau menggunakan bahasa Suryani. Udah nggak dibahas lagi masalah-masalah itu, yang akhirnya mengerucutnya dari konsolidasi itu, Abah Gufron ditanya, kira-kira di Pilpres 2024 nanti akan mendukung siapa, Abah?
Yang tanya ini orang-orang mantan FPI dan para habib-habibnya. Sekali lagi Abah Gufron menjawab dengan diplomatis. Lihat di konten saya. Silakan Anda sekalian menyimpulkan saya mendukung yang mana. Itu terus terjadi pertanyaan-pertanyaan seputar itu, dan ya akhirnya titiknya, outputnya dari ex-FPI dan beberapa habib itu bermohon-mohon kepada Abah Gufron dan juga para santrinya agar mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 1. Dengan ini tidak hanya sekedar mereka ini hanya membuat satu rayuan yang tentunya tidak ada konsekuensinya. Pastilah kalau Abah Gufron itu mau memilih atau mendukung paslon nomor urut 1 itu, dan semua santri juga sama diarahkan seperti itu, nanti kita akan bicara kepada pihak yang paling berkompeten dalam hal ini, tentunya tim ses paslon capres cawapres nomor urut 1 yang di wilayah Jawa Timur. Tentu saja Abah tidak akan mungkin cuman begini-gini aja, pasti akan kita kasih rewardnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini bisa dikonfirmasi oleh yang bersangkutan langsung, artinya santrinya yang dipercaya, santri kepercayaan Abah Gufron, Gus Ilyas dan Gus Imron. Nah, kenapa ini di-share atau dinyatakan cerita-cerita itu? Ini juga berkaitan dengan apa yang diasumsikan oleh para publik selama ini, bahwa kajian nasab Kiai Haji Maduddin ini itu disimpulkan atau diprediksilah oleh kelompok-kelompok Ba'lawi, khususnya para bohir-bohirnya ini, untuk bagaimana mencekal paslon 1, untuk akhirnya dibikin propaganda, kemudian dimatikan karakternya karena dihubung-hubungkan dengan rungkatnya nasab Ba'lawi yang bukan dzurriyyat Rasulullah. Kan seperti itu intinya. Nah, padahal kalau kita lihat secara demografis ya, konteksnya adalah dukungan atau parameternya ini merupakan nama-nama yang itu erat kaitannya dengan beberapa kelompok-kelompok yang akhirnya bergabung menjadi satu. Kita ingat sekali, Cawapres 01 ini dari mana coba? Saya nggak akan sebut nama partainya, saya nggak akan sebut nama orangnya. Intinya kita berasumsi siapa namanya lah, dan Anda pasti tahu apa yang saya maksud. Nah, dengan bergabungnya cawapres dari partai mana, dari kelompok mana, relevansinya, urgensinya dengan pembahasan nasab yang akhirnya merungkatkan nasab Ba'lawi bukan dzurriyyat Rasulullah itu tidak bisa disimpulkan bahwa pembahasan diskursus tentang rungkatnya nasab Ba'lawi atau klan Ba'lawi para habib itu terkait dengan politik yang ujung-ujungnya adalah pilpres atau kontestasi pilpres 2024. Tidak terkait sama sekali. Ini murni bahwa pembahasan tentang rungkatnya nasab Ba'lawi ini murni berawal dari semangat idealisme yang berkembang menjadi edukasi kepada masyarakat. Meskipun itu dikatakan sebagai provokasi propaganda umat oleh mereka,
kelompok Bahlawi, yaitu sebuah konsekuensi logis. Karena pasti dong, secara psikologis pun mereka tidak bisa terlepas. Kemelekatan para mukibin Bahlawi ini tidak bisa begitu saja luntur. Meskipun ada beberapa muhibin yang sudah berakal sehat atau sudah waras. Apa yang selama ini mereka ikuti, yang mereka sembah-sembah, cium tangan bolak-balik sampai cium kaki, bahkan sampai mungkin air kencingnya pun diminum, karena barokahnya seorang Dzurriyyat Rasulullah itu luar biasa, bisa mengantarkan saya ke surga, garansi 1.000.000%, bahkan dapat polis asuransi, bahkan dapat alris, istilah kalau di asuransi, preminya bisa dicicil dan sebagainya. Tapi setelah munculnya diskursus rungkatnya nasab Bahlawi ini, mereka akhirnya tersadar. Dan kalaupun yang belum tersadar pun juga silahkan aja terus ikuti saja apa yang Anda yakini, apa yang Anda imani, bahwa mereka itu adalah Dzurriyyat Rasulullah, silahkan saja. Dan yang sudah sadar, ya biarin sadar. Ini sebetulnya diskursus tentang nasab ini bukan semata-matanya mengkaji sebuah kitab, mendekonstruksikan kembali sejarah-sejarah lama yang dibuka kembali, kemudian dianalisa, kemudian diamati dan diteliti, dan akhirnya membuahkan sebuah tesis kajian ilmiah. Bukan semata-mata itu aja sebetulnya. Ini terkait dengan, saya percaya dengan Abah Gufron, bagaimana ketika Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika ini diobrak-abrik, diganti dengan syariah Islam. Ini akan lebih parah, meluas imbasnya. Karena kita harus tahu dong, katakanlah begini, ini bukan rasis ya. Setelah datangnya imigran-imigran yang dari luar itu dengan berbagai macam ajarannya, orang Jawa yang memeluk Islam itu jadi nggak percaya diri. Loh, ini fakta loh. Ini bukan cerita bohong loh, bukan cerita omong kosong, hanya asumsi secara pribadi. Faktanya seperti itu. Karena ya metode penyebaran agama Islam itu sebenarnya sudah selesai di Indonesia. Kenapa digaungkan? Kenapa di-share? Kenapa dipublish secara terus-menerus? Mereka mengatakan berdakwah mengenai agama Islam. Ini kan lucu sebetulnya. Dan kalaupun Indonesia itu ada beberapa agama, itu menjadi kekayaan Nusantara ini. Tapi mereka apa anggap? Yang kita tidak tahu persis bagaimana kelompok-kelompok itu sebetulnya saling berkamuflase, yang di belakang layar mereka terafiliasi satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok radikal itu, sekali lagi tidak akan saya sebut, Anda pasti sudah bisa menyimpulkan. Ini berbahaya sekali gitu loh. Makanya bukan karena sok-sokan, bukan karena apapun juga itu namanya, dikatakan sok pribumi, sok tahu segala macam, ya sudah itu biarin saja. Tapi kalau Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika ini dirubah, diganti toolnya menjadi syariat Islam, ya itu nggak benar kalau begitu. Nggak benar. Ya kita sudah cerdas lah, sudah berwawasan lah. Sekian persen masyarakat Indonesia. Bagaimana kalau itu dipaksakan masuk ke Indonesia? Negara-negara yang lain bagaimana coba? Yang ingin mensyariahkan Islam, ingin negaranya menjadi negara khilafah, bagaimana hasil akhirnya? Perang terus. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua sebetulnya. Setelah mereka gagal membuat bom dengan teror-teror dan segala macam yang sekarang
Densus 88 ini luar biasa cara kerjanya, cepat sigap, langsung tangkap. Sekarang muncul persoalan baru, pengungsi Rohingya. Coba Anda lihat, coba Anda pelajari secara seksama. Ada kabar, ini mungkin belum terkonfirmasi, tapi jelas-jelas bahwa kenapa sih kita kok diamplukin terus, dijejali terus, dan kenapa bisa mulus masuk di pinggir Nusantara sana, di ujung Nusantara, di Aceh sana, para pengungsi-pengungsi gelap Rohingya bisa masuk ini. Ya ada kabar, ada oknum orang Indonesia yang memfasilitasi mereka karena mendapatkan uang dan lain sebagainya. Tapi bukan itu maksudnya. Ini siapa sebetulnya? Skenario siapa? Kenapa Rohingya dibuang ke sini? Yang muncul di media tentang ada oknum orang Indonesia terlibat penyelundupan Rohingya, ada juga dan lain sebagainya lah. Intinya seperti itu berita. Tapi esensinya, substansinya ini siapa dalangnya? Dan tujuannya apa? Kalau menurut saya tidak jauh. Kalau kita tarik benang merahnya dengan beberapa madhab-madhab baru yang muncul di Indonesia ini, kelompok-kelompok ormas Islam yang muncul di Indonesia ini, yang ya mungkin pembawanya lembut, mungkin pembawanya lebih santun, tapi ajarannya sangat radikal sekali. Gagal kan? Dimasukinlah pengungsi Rohingya. Akhirnya kita timbul konflik lagi. Karena pemerintah sendiri coba seperti apa? Kan yang menjadi pertanyaan di pikiran kita itu yang aneh adalah kenapa yang mengusir penduduk itu sendiri, penduduk Aceh sendiri yang mengusir para Rohingya ini untuk kembali ke negaranya asal. Bukan aparat keamanan, itu loh. Pertanyaannya itu loh. Ada apa ini? Ini harus ada yang bisa mengungkap real kejadian di belakang para Rohingya ini bagaimana. PBB yang mengurus itu. Semuanya bullshit. Ini pasti ada sesuatu yang lebih masif lagi selain dari kelompok-kelompok ormas radikal itu dengan konsep-konsep khilafahnya, dengan konsep-konsep syariatnya dan lain sebagainya. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.